Jalan kaki dari Indonesia ke Mekah. Terima kasih orang-orang baik, terima kasih orang-orang baik, terima kasih orang-orang baik. Jalan kaki Indonesia ke Mekah. Kenapa ya di negara ini itu banyak banget orang-orang yang ada aja ngelakuin hal yang bikin sensasi dan itu pasti banyak juga yang niru gitu. Seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini di aplikasi TokTok itu marak banget dan banyak banget orang-orang di negara kita itu yang berjalan kaki menuju Mekah. Wah, jujur aku itu mempertanyakan deh, persiapan mereka itu kayak gimana sih? Aku lihat soalnya mereka cuma kayak bawa tas, bawa baju mungkin seadanya dan lain sebagainya. Apakah mereka semua itu udah mengurus visa, mengurus izin ke departemen yang terkait melalui regulasi yang ada yang harusnya mereka bawa ketika mereka itu harus melalui atau melintasi luar negeri? Kita nggak bisa seenaknya keluar masuk ke negara orang tanpa ada izin dan izinnya itu ya mungkin bisa dikatakan seperti visa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan aku di sini, itu orang-orang yang berjalan kaki Indonesia menuju Mekah, apakah mereka semua itu sudah mengurusi itu semua? Jadi dalam artian apakah persiapannya itu udah mateng banget, jadi bukan sekedar mereka berjalan kaki, bawa tas dan lain sebagainya, habis itu live TikTok dan dikasih gift gitu. Apakah sudah melalui itu semua? Aku lihat ini mereka itu kayak, apa ya, mereka mau jalan kaki ke Mekah gitu, tapi persiapannya atau bekal-bekalnya yang dibawa itu hanya cuma tas-tas keril atau tas ransel gitu, di dalamnya ya kemungkinan cuma baju dan lain sebagainya, kok bisa enteng banget kayak gitu loh persiapannya. Soalnya dari Indonesia ke Mekah itu bukan jarak yang deket gitu, itu jauh banget dan bahkan dulu sempat ada nih ya, orang dari Pekalongan dan itu memang berhasil tuh. Kalau nggak salah itu di 2016 deh, dia itu jalan dari Pekalongan menuju Mekah. Tapi dia itu ternyata ya persiapannya mateng banget, dia sudah mengurus visa, bahkan dia dapat izin dari kementerian, kedubes dan lain sebagainya. Jadi nggak semata-mata dia itu langsung jalan menuju Mekah itu enggak. Dan latar belakang dia pun ternyata dia ini orang mampu. Dalam artian dia itu punya usaha dan dia itu memilih berjalan kaki menuju Mekah itu merupakan perjalanan spiritualnya. Jadi bukan karena dia jalan itu bukan karena dia nggak punya duit gitu. Dan di 2016 itu dia itu berjalan, dia sampai di Mekah kalau nggak salah itu di tahun 2017, itu di bulan apa gue lupa ya, yang jelas perjalanan dia itu memakan waktu sampai 1 tahun ya. Pertanyaan gue sekarang ya, itu banyak banget yang mengikuti jejak-jejak seperti itu berjalan kaki menuju ke Mekah, tapi kok ini pakai live TikTok. Jadi mereka tuh kayak mengharapkan sebuah gift dalam perjalanan itu. Ya kita nggak bisa salahin juga sih. Kayaknya ya mungkin gift dari hasil itu bisa dijadikan buat penopang hidupnya selama di perjalanan untuk membeli makan dan lain sebagainya. Jujur gue ragu sih dari banyaknya apa sih disebutnya apaan sih Pak? Konten kreator apa bukan sih mereka Pak? Oh, streamer ya mungkin ya? Karena mereka melakukan live streaming. Streamer ini ada nggak nanti yang sampai ke kota Mekah? Soalnya beberapa hari yang lalu aku lihat video gitu ya, di TikTok ternyata ada ya yang semacam itu dan dia itu udah 2 bulan jalan-jalan itu muter cuman di kotanya sendiri ternyata. Dalam artian mereka cuma live TikTok dan mengharapkan gift dari penonton mereka gitu loh. Tapi sih semoga nggak semua kayak gitu ya Pak. Jadi ada yang beneran, pengen melakukan perjalanan spiritualnya menuju kota Mekah atau naik haji gitu ya Pak. Tapi di sini bener aku jadi ragu banget soalnya itu, ada satu yang kayak gitu terus rame gitu kan. Jadi banyak banget Pak yang ikut-ikutan kayak gitu Pak. Menjadi fenomena jalan kaki Indonesia ke Mekah gitu loh. Ini juga mengundang banyak kontroversi ya, banyak yang menganggap bahwasannya mereka itu benar-benar hanya, apa namanya ya, kayak mereka cuman iseng, live TikTok biar dapet duit, permasalahan ekonomi gitu, Pak. Memang motifnya ekonomi saya kira ya. Mereka ingin mendapatkan uang dan ini murni konten. Saya menduga ini murni konten. Jadi tidak ada niat sama sekali sebetulnya mereka ingin sampai ke Mekah seperti yang orang pertama tadi.
Jadi murni hanya untuk mendapatkan samalah modusnya dengan mandi lumpur yang dulu-dulu itu ya. Jadi konten-konten yang sebetulnya ingin mendapatkan apresiasi atau penghasilan dengan cepat. Sebelumnya memang sudah ada 3 orang yang berhasil menuju Mekah ya, dari Indonesia ke Mekah. Tapi ya itu, gue udah bilang tadi, mereka itu tanpa live TikTok, tanpa, meminta gift. Jadi benar-benar mereka itu cuman berjalan cuman berjalan ya, yang berjalan dan ada yang naik sepeda juga. Jadi tahu-tahu aja gitu mereka udah melakukan perjalanan, eee eee, 1 tahun gitu udah sampai di Mekah. Jadi ini benar-benar fenomena yang aneh banget sih, Pak, menurut gue, Pak. Ya jadi mereka cuman modal tas ransel, terus mereka bikin print-printan gitu spanduk atau tulisan ditaruh di tas. Jalan kaki Indonesia to Mekah, dan itu memang ya gila-gilaan sih, Pak, mereka yang live streaming itu banyak banget yang nonton dan banyak banget yang nge-gift. Dan yang terbesit dalam pikiran gue tuh kayak mereka yang ngikut-ikutan kayak gitu ya emang cuman mereka pengen dapetin gift dari TikTok aja, dari live streaming-nya mereka gitu. Beneran nggak sih nanti ada yang nyampe nggak sih ke Mekah? Soalnya ada juga yang kayak gitu, Pak, mereka itu udah jalan beberapa bulan tetapi mereka balik ke rumahnya karena akun TikTok-nya ke-banned dan nggak bisa buat live streaming. Itu kan kocak banget tuh. Berarti nggak murni mereka itu pengen naik haji dengan jalan kaki. Terus gimana nih kalau menurut pendapat kalian tuh gimana nih? Kalau menurut gue sih ya mereka cuma mencari sensasi aja deh kayaknya dan mengharapkan gift TikTok ya dari live streaming mereka. Gimana kalau menurut kalian? Oke, thank you, Gadoli Free. Sampai bertemu di video berikutnya.